Selamat pagi, program Kaltim Headline pagi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Fajar Trimhardika, berikut rangkuman Kaltim Headline pagi hari ini. Dentingan lonceng, tanda bahaya bagi APBD di Kalimantan Timur sudah terdengar. Gepak Kuning Balikpapan berikan 400 masker dan 100 baju hazmat kepada tim gugus tugas COVID-19. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini. Badai COVID-19 yang berkepanjangan mulai memunculkan lonceng tanda bahaya bagi APBD di Kalimantan Timur. Dentingannya sudah terdengar, sebab dari pajak kendaraan bermotor saja terjadi penurunan drastis. Jika pada hari-hari sebelumnya mampu mengumpulkan pembayaran di atas 8 miliar rupiah per hari, saat loket ikut tutup hanya menerima 100 jutaan rupiah tiap hari. Simak informasinya. Pertanyaan yang selalu datang, kapan badai ini akan berlalu? Warga semakin cemas jika pemerintah tak mampu menyelesaikan COVID-19 dalam waktu cepat. Masalah-masalah lain pun mulai bermunculan. Tak hanya persoalan ekonomi dengan bertambahnya tingkat kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang terhenti, tapi juga sangat rawan meningkatkan kriminalitas. Berdasarkan perhitungan pengamat ekonomi Aji Sopyan Effendi, APBD Kaltim bakal anjlok 1 hingga 3 triliun. Ada juga prediksi lainnya yang menyebut angka di atas 3 triliun. Sementara pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat surat keputusan bersama agar kepala daerah merasionalisasi APBD murni hingga 50%. Diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan itu sekitar 3 triliun begitu. Kalau ditambah dengan penanganan COVID ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun begitu. Nah, lantaran kondisi itu, pemerintah pusat memerintahkan para kepala daerah menyesuaikan kembali APBD-nya dalam waktu 2 minggu. Sinyal dari pemerintah pusat, kepala daerah dipersilakan memangkas anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal seperti membatalkan proyek-proyek. Keseluruhan batang tubuh APBD tahun 2020 ini artinya akan disesuaikan begitu sebelum memasuki ke perubahan, artinya disesuaikan. Nah, memang di sini diberikan acuan 50% begitu, 50% pemotongannya anggaplah begitu. Lonceng tanda bahaya mulai berbunyi. Pemerintah pusat hampir pasti mengurangi transfer ke kas daerah karena fokus membiayai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Sementara pendapatan asli daerah atau PAD dari semua sektor juga menurun. Saat rapat dengan Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Komisi 2 DPRD Kaltim ikut gelisah dengan situasi yang memburuk ini. Jika semua sumber pendapatan APBD menurun, dampak terburuk roda organisasi pemerintahan bisa tidak jalan. Karena kalau ini dibiarkan, Corona sampai bulan 12, pendapatan PAD kita yang tadinya dari sektor pajak yang tadinya 5 triliun bisa cuma 1,8 triliun. Bayangin, hancur kan, anjlok. Sehingga nggak boleh berdiam diri. Kerja cepat dan inovatif, itulah yang dikumandangkan dua anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dan Sutomo Jabir. Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan di Kalimantan Timur, saatnya mengajak semua potensi bersatu agar badai pasti berlalu. Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Stok darah untuk penanganan pasien COVID-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur habis. Untuk itu, ratusan personil Polri dan Polda Kalimantan Timur dan personil TNI dari Kodam 6 Mula Warman dikerahkan untuk melakukan aksi donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di Kaltim. Simak informasinya. Ratusan personel Polri dari Polda Kalimantan ini mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di markas Polda Kaltim Senin pagi. Tidak hanya anggota Polri saja, donor darah juga diikuti oleh ratusan anggota TNI dari Kodam 6 Mula Warman. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa hari sebelumnya yang digelar di sejumlah Polres dan Polsek di Kalimantan Timur.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Muktiono mengatakan kegiatan ini digelar untuk memenuhi kebutuhan pasokan darah yang saat ini habis di Kota Balikpapan dan khususnya di beberapa daerah penyebaran COVID-19 di Kaltim. Setidaknya ada sebanyak 230 personel Polri Polda Kaltim dan 670 anggota TNI dari Kodam Mula Warman yang telah melakukan donor darah ini. Kita melakukan donor darah bersama TNI, Kodam Mula Warman. Untuk Polda sendiri 230 personel. Itu kemarin sudah kita laksanakan juga. Polair 52 personel, Polresta Samarinda 52 personel, Balikpapan 58 personel, dan hari ini kita Polda 70 personel. Dan ini akan terus ke Polres-Polres yang lain juga akan melaksanakan hal yang sama. Kemudian dari Kodam kemarin juga sudah laksanakan. Dari Kodam sampai saat ini sudah 680 orang personel. Namun dari ada beberapa satuan yang belum, itu nanti akan berangsur-angsur, mulai dari Kaltara, Kaltim sampai Kalsel. Muktiono menambahkan aksi sosial donor darah yang dilakukan anggota TNI dan Polri ini juga diharapkan bisa membantu menanggulangi serta membantu penanganan pasien COVID-19 yang membutuhkan bantuan kantung darah seiring meningkatnya permintaan darah. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Polda Kaltim menghimbau agar warga Kaltim tidak melakukan mudik lebaran terlebih dahulu. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penundaan mudik lebaran juga berlaku bagi TNI, Polri, dan ASN. Simak informasinya. Jelang mudik lebaran tahun 2020, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Muktiono mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Kalimantan Timur agar menunda mudik lebaran. Hal ini penting untuk menekan angka penularan virus corona di Kalimantan Timur. Penundaan mudik lebaran bagi masyarakat yang hendak mudik keluar maupun hendak masuk ke Kalimantan Timur. Penundaan mudik lebaran juga berlaku bagi TNI, Polri, serta ASN. Polda Kalimantan Timur akan mengerahkan personel Polri untuk melakukan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk Kalimantan Timur, baik jalur laut, udara, maupun darat. Pengetatan pengawasan di pintu masuk ini guna meminimalisir masuknya virus corona di Kaltim. Kita mengimbau pada masyarakat seluruhnya untuk tidak mudik. Kita tahu bagaimana penyebaran COVID ini, ya. Tentu kita harus menjaga karena dari kita untuk kita. Dan yang paling berperan adalah kita semua. Ada ini Pak, apa personel diterjunkan Pak? Personel semua kita gerakan, sumber daya yang ada kita gerakan. TNI, Polri terus bergerak untuk bagaimana mengatasi penyebaran COVID. Pengetatan pengawasan di pintu masuk ini guna meminimalisir masuknya virus corona di Kaltim. Polda Kaltim juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Pasalnya himbauan pelarangan mudik tidak memuat sanksi, terkecuali TNI, Polri maupun ASN, terlebih Kaltim hingga saat ini belum terapkan PSBB. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Banda Indonesia Balikpapan terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di Balikpapan. Untuk RT 9 Kelurahan Perapatan sebanyak 120 rumah dilakukan penyemprotan. Penyemprotan yang dilakukan oleh Banda Indonesia Balikpapan bekerja sama dengan IJTI Kalimantan Timur. Simak informasinya. Banda atau Bantuan Darurat Indonesia Balikpapan terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Seperti pada Rabu pagi 15 April 2020, penyemprotan dilakukan di kawasan RT 9 Kelurahan Perapatan, Balikpapan Kota. Dalam penyemprotan disinfektan ini, sedikitnya 10 relawan Banda Indonesia dikerahkan untuk menyemprot sekitar 120 rumah yang ada.
Ketua RT 9 Kelurahan Prapatan Edi Rashid mengatakan ini merupakan penyemprotan yang pertama kalinya sejak COVID-19 merebak di Balikpapan dan sejauh ini warga tidak ada yang ODP, PDP, atau OTG. Dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena baru pertama kali kami mengadakan penyemprotan dari Banda Indonesia. Khawatir yang perlu saya sebagai ketua RT-nya mensyukuri bahwa tidak ada ODP, tidak ada PDP, dan OTG tidak ada. Dari awal COVID-19 sama sekali tidak ada. Sementara itu, Ketua Banda Indonesia Balikpapan, Andre mengatakan, untuk kawasan RT 9 sebanyak 120 rumah yang dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan ini bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kaltim. Di wilayah RT 9 Kelurahan Prapatan untuk wilayah-wilayah pemukiman atas permintaan RT setempat, kami juga melakukan penyemprotan untuk kantor KP3 Semayang dan kantor Satpol Air Polresta Balikpapan. Berapa rumah tadi Bang disemprot Bang untuk di RT 9 Bang? RT 9 kurang lebih 120 rumah. Ada kerjasama dengan JTI Bang ya? Ya, kami juga ada kerjasama dengan JTI, PT Transport Jaya. Selama merebaknya virus COVID-19, Banda Indonesia Balikpapan sudah melakukan penyemprotan sebanyak 5.120 rumah. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Warga perumahan Bengkuring Sempaja Samarinda Utara juga tak ketinggalan menjaga lingkungannya agar tak dimasuki virus corona. Di pintu gerbang masuk komplek itu, sekarang ada penyemprotan disinfektan. Siapa saja yang melintasi gerbang itu, secara otomatis tersemprot cairan disinfektan. Simak informasinya. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk melindungi diri. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker untuk diri sendiri, sampai dengan melakukan penyemprotan disinfektan bagi lingkungan. Di beberapa tempat ada juga yang memasang portal yang kini akrab disebut lockdown. Di Perhumas Bengkuring, warga membuat gerbang bando setinggi 3,5 meter. Tiap motor dan mobil yang masuk ke gerbang bando secara otomatis tersiram disinfektan. Ada 3 galon air bercampur disinfektan yang disiapkan agar motor dan mobil yang masuk ke komplek perumahan Bengkuring menjadi steril. Kegiatan ini Pak yang kita lakukan ini untuk kepentingan umum. Kepentingan umum khususnya daerah Bengkuring, kita menjaga masalah keamanan dari COVID ya, virus ya kan, corona. Mudah-mudahan adanya kita adakan ini masyarakat yang sudah masuk Bengkuring aman Pak. Masalah pendana ini pribadi dari Haji Sudiansyah, ketua tim sabar relawan Pak Barkati, dan dibantu rekan-rekan kita dari tim rescue, dibantu dari pihak RT, kebetulan Pak RT 51 dari kelurahan, Pak Lurah support baik kita dengan masyarakat di sini Pak. Di tempat lain, HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda membantu menyediakan wastafel di area publik. Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kota Samarinda, 1 set wastafel untuk cuci tangan sudah terpasang bisa dimanfaatkan warga. Lokasinya di trotoar depan Gedung Geraha Ruhui Rahayu, Jalan Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu. Setelah dihibahkan oleh HIPMI melalui Wakil Bendahara Umum Haji Mutmainah, Disperin Kota Samarinda sebagai penerima bertugas menjaga, memelihara, dan penyediaan airnya, termasuk menyediakan hand soap atau sabunnya. Tim Kaltim TV melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pengiriman tambang batu bara dari Sungai Mahakam tidak mengenal badai pandemi COVID-19. Tiap hari di saat masyarakat masih dilanda kecemasan penyebaran virus corona, puluhan ponton mengalir membawa hasil perut bumi keluar Kaltim. Simak informasinya. Pemandangan ini masih terlihat di Sungai Mahakam, khususnya di sekitar kawasan Loduri dan Lojanan, Kota Samarinda. Puluhan ponton berisi muatan penuh batu bara menambat armadanya menunggu giliran melintas di kolong jembatan Mahulu. Pergerakan kapal-kapal ponton itu nyaris tak ada berubah dengan masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Di saat ekonomi para pedagang kecil, restoran, hotel, dan bisnis lain terseok kena imbas, sektor batu bara terlihat tetap saja bersinar. Tapi ternyata yang terlihat belum tentu sama dengan faktanya. Menurut Ajwar Busra, Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim, tren penurunan produksi di Kalimantan Timur juga terjadi. Bahkan banyak perusahaan tambang tutup karena harga batu bara yang jatuh dan penyetopan permintaan beberapa negara di dunia. Itu di mana sektor pertambangan memang kita lihat ketahui sendiri bahwasanya memang terjadi sedikit tren penurunan, ya, di mana penurunan itu disebabkan pertama beberapa negara yang selama ini sebagai buyer batu bara menghentikan, ya, close untuk pengiriman batu bara ke negara-negara tersebut. Terus kedua, beberapa negara juga itu mengurangi daripada pembelian batu baranya. Kita lihat sendiri bahwasanya di jalur transportasi Sungai Mahakam masih kita lihat banyak ponton. Itu sebenarnya batu bara itu peruntukan untuk dalam negeri, ya, istilah kita di DMO, ya, dalam negeri misalnya penggunaan untuk pabrik semen, untuk pabrik untuk PLN, industri-industri lainnya yang ada di Pulau Jawa dan beberapa pulau yang ada di Indonesia ini. Mengacu data produksi batu bara dari Kaltim dan ungkapan Gubernur Isra Nur di sebuah media cyber, target produksi tahun ini 250 juta metrik ton. Angka itu tak bergeser dari 2 tahun terakhir, walau sempat ada pembatasan pada tahun 2019. Kenapa di Sungai Mahakam masih saja banyak ponton membawa batu bara keluar Kaltim? Karena kegiatan produksi perusahaan sudah lebih dulu direncanakan, yakni ketika mengurus perizinan ke Kementerian ESDM pada tahun 2019 lalu, dan sekarang tinggal melaksanakannya. Aktivitas penambangannya, baik itu penambangan, pengangkutan, penjualan, terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dokumen rencana kerja anggaran biaya. Jadi yang biasa disingkat dengan RKAB. Di mana dalam RKAB itu sudah terstep, ya, berapa rencana produksi per tahun dan rencana penjualan per tahun. Nah, di sini untuk menjual ini dengan kondisi COVID-19 ini sebenarnya ini nggak jadi masalah lagi, karena pada saat RKAB disetujui, mereka udah memasukkan dalam online MOMS, ya, di Departemen SDM, ya, di Kementerian SDM, di mana di dalam MOMS itu udah diinformasikan bahwasanya rencana produksi dan rencana penjualan. Jadi pada saat mereka melakukan penjualan, sisa mereka sistem online aja. Jadi sistem online, jadi tidak ada lagi administrasi ke kita. Cuma kewajiban daripada perusahaan tersebut melaporkan secara tiap bulannya kepada kita berapa batu bara yang dijual, diproduksi maupun dijual. Tapi untuk proses daripada penjualan itu udah semua sistem online di kementerian, yaitu program MONS. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Di
sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Sebanyak 400 masker dan 100 baju hazmat dari Gepak Kuning Balikpapan diserahkan kepada gugus tugas COVID-19. Di halaman Pemkot Balikpapan, APD ini akan dibagikan kepada 3 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan. Simak informasinya. Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Timur atau Gepak Kuning di bawah pimpinan Suryansyah menyerahkan alat pelindung diri atau APD berupa masker sebanyak 400 pieces dan baju hazmat sebanyak 100 pieces. APD ini diserahkan langsung kepada gugus tugas COVID-19 Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Dim 0905 dan Kapolresta Balikpapan di halaman Pemkot Balikpapan pada Rabu pagi 15 April 2020. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bantuan APD yang diberikan oleh Ormas Gepak Kuning ini akan langsung diberikan. Ada 3 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. APD berupa masker dan baju hazmat ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Sementara itu, Ketua Gepak Kuning Suryansyah menjelaskan, masker dan baju hazmat yang diserahkan pada gugus tugas COVID-19 merupakan bentuk kepedulian Gepak pada kota Balikpapan yang saat ini berjuang melawan COVID-19. Ada Ketua Gepak, Prof. Suryansyah. Beliau akan menyerahkan bantuan kepada Satgas berupa 400 masker dan 100 APD. Saya terima kasih kepada Pak Suryansyah, Ketua Gepak, ya, kemudian hadir di tengah-tengah kita. Kemarin karena ada kebutuhan mendadak dari Rumah Sakit Kanujoso, Dr. Sumaryono, dia meminta duluan kemarin itu baju hazmat 10 dan masker 100. Nah, jadi sisanya ini yang masker 300 dan baju APD 90 itu kita bagi 3 rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah. Nah, itulah klarifikasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sudah bantu untuk para medis ini bermanfaat untuk beliau, karena para medis inilah yang garda terdepan untuk penyembuhan yang terjangkit virus corona. Suryansyah berharap agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kota Balikpapan dan selalu menggunakan masker, cuci tangan, serta makan makanan bergizi untuk bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Balikpapan. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Perkembangan kasus virus corona sampai Rabu 15 April 2020 di Kalimantan Timur ada kabar menggembirakan,
yakni sembuhnya 2 orang pasien yang telah 1 bulan berada di ruang isolasi rumah sakit di Samarinda dan Balikpapan. Simak informasinya. 2 pasien positif yang sembuh, 1 orang wanita yang diinisialkan sebagai SMD1 dan 1 lagi berinisial BPN5. Untuk pasien SMD1 tercatat mulai dirawat di ruang isolasi RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda sejak 14 Maret 2020 lalu. Pasien pertama yang terpapar virus itu punya riwayat perjalanan menghadiri sebuah seminar bisnis tanpa riba di Bogor, Jawa Barat. Setelah pulang dari Bogor, dia sempat melakukan perjalanan lagi ke Bontang dan kontak erat dengan anak dan neneknya. Ketiganya sempat masuk ruang isolasi di RSUD AW Syahrani. Namun, anak dan nenek sudah dibolehkan pulang karena hasil swab di laboratorium hasilnya negatif. Sementara untuk pasien sembuh di Balikpapan juga merupakan pasien yang punya riwayat perjalanan yang sama dengan pasien yang di Samarinda, yakni mengikuti acara seminar di Bogor. Pasien positif yang diisolasi di RSUD Kanujoso Jatiwibowo dirawat sejak 14 Maret dan sekarang sudah dibolehkan pulang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak menjelaskan, perjuangan pasien SMD1 yang sekarang sembuh cukup melelahkan. Setidaknya telah dilakukan tindakan 5 kali swab dengan hasil yang berbeda-beda. Pertama, positif, kemudian kedua sudah negatif. Tapi ketiga kalinya hasilnya positif lagi. Baru yang keempat dan kelima hasilnya negatif. Karena sudah 2 kali berturut-turut hasilnya negatif, oleh tim medis dinyatakan sembuh. Terakhir, ingin kami sampaikan, penambahan pasien sembuh hari ini pada tanggal 15 April, banyak 2 orang, 2 kasus, itu berasal dari Samarinda dan Balikpapan. Tambahan pasien sembuh untuk Samarinda adalah perempuan 37 tahun, yaitu kasus Samarinda 1, merupakan kasus yang dirawat sejak tanggal 14 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani. Dan yang kedua, kasus dari Balikpapan, yaitu perempuan 36 tahun, itu Balikpapan 5 atau BPN 5, yang merupakan juga kasus yang dirawat sejak 13 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan. Kedua kasus ini merupakan klaster dari Bogor, ya, untuk kegiatan bisnis tanpa riba, dan dinyatakan sembuh karena dari hasil laboratorium menyatakan 2 kali berturut-turut hasil negatif, serta pemeriksaan klinis dan juga dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konfirmasi COVID-19 tersebut menyatakan bahwa secara klinis sudah memiliki kondisi yang sangat baik, tidak ada gejala, dan hasil seri fototorak menunjukkan tidak terdapat gambaran pneumonia. Update COVID-19 di Kaltim per hari Rabu 15 April 2020, 35 orang dinyatakan positif, 8 orang dinyatakan sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Untuk orang dalam pemantauan bertambah 192 orang dan PDP bertambah 15 orang, yakni di Kukar 6 orang, Kultim 7 orang, dan Samarinda 2 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline pagi hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Trimahardika beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.